Halo sahabat Bawaslu Kota Yogyakarta, jumpa lagi dalam acara Bawaslu Talk episode 17. Bersama saya Winda Rizka Astuti yang akan menjadi host dalam Bawaslu Talk kali ini. Pada episode ini kita akan mengulas mengenai konsolidasi demokrasi. Bersama saya hadir narasumber Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta, Bapak Andi Kartala. Halo Bapak Andi Kartala, apa kabar? Halo Mbak Winda, terima Baik. kasih nih sudah diberi kesempatan berbincang di podcastnya Bawaslu Kota Yogyakarta. Baik. Senang sekali ya Pak, kita akhirnya bisa berjumpa lagi dalam Iya. podcast Bawaslu Talk ini. Sebelumnya nih Pak, pada episode kali ini kita akan mengulas mengenai konsolidasi demokrasi. Nah, pada tahun 2026 ini Bawaslu mengeluarkan instruksi nomor 2 tahun 2026 tentang tugas konsolidasi demokrasi dalam memperkuat penyelenggaraan pemilihan umum di luar tahapan. Sebelum kita ulas lebih dalam nih Pak, mungkin bisa dijelaskan dulu kepada sahabat Bawaslu mengenai apa sih konsolidasi demokrasi di luar tahapan pemilu menurut Bawaslu? Ya, baik Mbak Winda. Sahabat Bawaslu Kota Jakarta, jadi kalau kemudian berbicara terkait konsolidasi demokrasi di luar tahapan pemilu atau pemilu kada, tentunya kita berbicara dulu tentang demokrasi, bahwa demokrasi itu tidak hanya pada masa kampanye, tidak hanya pada masa perhelatan pilpres ataupun kemudian pada pemilihan legislatif dan kepala daerah. Namun bicara demokrasi itu setiap hari. Dan tentunya dengan adanya surat edaran nomor 2 tahun 2026 itu Mbak Winda, ini menjadi ketugasan dan kewajiban kita semua di Bawaslu Kota Jakarta sebagai pengawas pemilu untuk kemudian melaksanakan surat instruksi tersebut. Bagaimana kemudian Bawaslu Kota Jakarta kemudian harus melakukan konsolidasi demokrasi di luar tahapan. Banyak hal yang kemudian bisa kita lakukan kerja-kerja konsolidasi demokrasi ini bisa mungkin kemudian kita merangkul elemen-elemen masyarakat yang sebelumnya juga aktif dalam pengawasan partisipatif, kemudian kita bisa melakukan dialog-dialog di ruang-ruang kampus, atau kemudian bisa juga kita melakukan diskusi-diskusi di forum-forum dengan elemen-elemen masyarakat yang ada. Baik, tadi Bapak Andi menyebutkan ya konsolidasi demokrasi ini tidak hanya dilakukan pada saat tahapan pemilu. Lalu selanjutnya nih Pak, seberapa sih pentingnya dilakukan konsolidasi demokrasi ini meskipun tidak ada tahapan pemilu? Ya Mbak Winda, jadi bagi kami di Bawaslu Kota Jakarta ya, bahwa kemudian konsolidasi demokrasi di luar tahapan itu cukup penting. Karena kemudian kalau bicara konsolidasi itu kita butuh ruang yang luas, bukan ruang atau waktu yang sempit. Karena kalau bicara konsolidasi di waktu masa tahapan, ini sangat sempit karena kemudian kita lebih fokus pada proses pengawasan pemilu maupun pemilu kada, sehingga waktunya itu terlalu pendek, terlalu singkat, dan untuk konsolidasi justru tepat ketika di luar non tahapan, waktunya luas dan juga tidak ada intervensi dari politik elektoral ya tentunya. Ini yang kemudian cukup efektif. Jadi kita persiapkan pondasinya dari awal, kita kuatkan nilai-nilai demokrasi, kita merawat dan menjaga demokrasi ini untuk mempersiapkan pemilu mendatang. Jadi cukup efektif kalau memang konsolidasi itu dilakukan di luar non tahapan pemilu, Mbak Winda. Oh gitu. Lalu untuk selanjutnya nih Pak, ini kan belum tahapan nih ya Pak. Tantangannya apa sih Pak konsolidasi demokrasi kalau pas nggak tahapan kayak gini? Ya, tentunya gini Mbak, kita melihat dinamika di masyarakat ya. Kalau pada masa tahapan pemilu maupun pemilu kada atau pilihan legislatif itu, masyarakat itu terlalu bereuforia dengan yang namanya tadi pesta demokrasi, sehingga mereka mendadak ada yang bicara tentang politik, mendadak ada yang bicara tentang kampanye, tentang demokrasi. Nah, ketika di masa non tahapan itu mereka cenderung kemudian apatis. Ini yang tantangan Bawaslu ya, tantangan kita sebagai penyelenggara pemilu, sikap apatisme masyarakat. Ini yang menjadi tantangan. Nah, bagaimana kemudian kita mengurai ini? Artinya kita sebagai Bawaslu Kota Jakarta juga memberikan pendidikan politik untuk kemudian tadi merawat itu. Jadi jangan sampai elemen-elemen masyarakat yang kemarin aktif melakukan pengawasan partisipatif
kemudian menjadi kendor. Nah, ini yang kemudian tugas kita justru kemudian terus merawat, menjaga hubungan baik itu nanti personal, kelembagaan, kita bangun komunikasi yang baik, kita berikan pendidikan politik yang lebih intens lagi ke elemen-elemen masyarakat ini. Kemudian tantangan yang kedua tentunya yang namanya money politik itu tidak hanya pada masa tahapan. Betul. Bisa saja terjadi pada masa non tahapan. Bisa saja hari ini mereka sudah melakukan kontrak-kontrak politik. Nah, yang harus kita waspadai, politik transaksional atau sikap pragmatisme masyarakat ini yang kemudian harus kita cegah dari awal, sehingga nanti pada saat tahapan pemilu itu paling tidak kita mengurangi yang namanya dugaan-dugaan money politik yang akan terjadi pada masa tahapan pemilu maupun pemilu kada. Itu saya melihat dua tantangan ini. Ada potensi money politik yang sudah terjadi dari sekarang, dan juga sikap apatisme masyarakat atau sikap pragmatisme masyarakat ini yang kemudian harus kita cegah dari awal dengan memberikan pendidikan politik, melakukan konsolidasi demokrasi. Itu Mbak Linda. Baik, lalu berdasarkan tantangan itu Pak, berarti kan tadi masyarakat itu lebih ke kurang menarik gitu ya Pak, kalau memang belum tahapan kampanye, dan juga kita juga antisipasi untuk gimana caranya biar masyarakat itu tidak terlibat dalam politik uang. Lalu apa sih yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Yogyakarta dalam konsolidasi demokrasi ini Pak? Ya, bicara hari ini kami di Bawaslu Kota Yogyakarta ya, kita sebagai penyelenggara pemilu sudah melakukan konsolidasi demokrasi, melanjutkan konsolidasi demokrasi pada saat tahapan, dan non tahapan kita lanjutkan dengan tadi kita melakukan konsolidasi dengan beberapa elemen masyarakat yang dulu tergabung di pengawas pemilu. Misalnya ada teman-teman dari komunitas difabel, kemudian juga dari elemen masyarakat lain. Kita bangun komunikasi yang baik, kita berikan pendidikan politik juga terkait pengawasan partisipatif, sehingga ke depan masyarakat ini tidak jauh dengan Bawaslu. Jadi kita rekatkan terus itu. Jadi sehingga ketika nanti pada tahapan mereka bekerjanya pas hanya itu saja, tapi hari ini tidak bekerja. Bekerja dalam arti bekerja itu melakukan pengawasan partisipatif ya, karena kemudian tadi yang saya sampaikan, pengawasan partisipatif tidak hanya pada saat pemilu, karena kemudian demokrasi itu tidak hanya sebatas pemilu, tapi demokrasi itu ada setiap hari, dan itu kemudian masyarakat harus kritis. Itu aja Mbak. Oke, jadi sejauh ini Bawaslu Kota Yogyakarta ini merawat kembali hubungan yang kemarin stakeholder yang pernah bekerja sama dengan Bawaslu pada saat tahapan pemilu, Iya, Pak. kita continue. Dan juga pendidikan politik gitu Pak di masyarakat. Jadi memang itu bukan kegiatan pada saat pemilu saja, tapi juga di luar tahapan pemilu begitu ya Pak. Lalu untuk pertanyaan terakhir nih Pak, apakah hasil konsolidasi ini nantinya akan dimanfaatkan oleh Bawaslu sehingga dapat mempengaruhi kebijakan atau strategi pengawasan? Iya, jadi saya memandang ini sangat bermanfaat tentunya ya, dan kita akan memanfaatkan itu, karena kalau bicara konsolidasi demokrasi lebih awal, sebelum tahapan pemilu, kita akan bisa mengetahui mungkin nanti pola pengawasan kita akan seperti apa, strategi taktis kita nanti akan seperti apa. Itu sudah kita bisa petakan ya. Peta sosial demokrasi itu sudah bisa kita baca dari lebih awal. Misalnya mungkin di tingkatan pemilih pemula, di mahasiswa, kemudian juga kita konsolidasi di ruang-ruang kampus, mereka pandang mereka seperti apa. Bahkan jika memungkinkan kita juga bisa komunikasi dengan partai-partai politik peserta pemilu, atau mungkin lebih kecil lagi kita bisa komunikasi dengan caleg-caleg yang kemarin tidak lolos seperti apa. Ya, jadi ini sangat penting, kita tidak usah kemudian terlalu membuat sekat dengan peserta pemilu ya, karena bagaimanapun mereka itu peserta pemilu yang sangat berkaitan erat dengan proses demokratisasi, dengan proses nanti pada saat pemilu ya. Misalnya kita nanya ke caleg yang gagal, seolah ya kemarin kan memang kita di kota Jogja clear tidak ada money politik misalnya. Dugaannya ada, tapi kemudian seolah tidak kelihatan. Nah, seperti apa sih sebenarnya terjadinya proses
money politik yang ada di kota Jogja. Nah, mungkin kita bisa diskusi. Mungkin ada yang terbuka karena mungkin posisinya tidak terpilih, jadi tahu oh seperti ini prosesnya kemarin sebenarnya. Nah, ini kan menjadi apa bekal kita, menjadi data kita nanti untuk menentukan pola strategi pengawasan ke depan itu, Mbak Ginda. Jadi saya berharap kepada masyarakat Kota Jakarta, mari bersama-sama mulai hari ini kita melakukan konsolidasi demokrasi untuk kemudian mengawal demokrasi ke depan sampai nanti pemilu mendatang, kita persiapkan fondasi yang kuat agar kemudian tercipta pemilu yang luber judil, pemilu yang bermartabat. Begitu, Mbak Indah. Baik, terima kasih Bapak Andi. Terima kasih atas penjelasannya mengenai konsolidasi demokrasi, terutama implementasi konsolidasi demokrasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Yogyakarta. Baik sahabat Bawaslu, konsolidasi demokrasi ini menjadi pengingat kita bahwa demokrasi bukan sekedar momentum 5 tahunan, melainkan tanggung jawab bersama yang berlangsung setiap hari. Mari kita awasi demokrasi secara bersama-sama, karena demokrasi yang kuat lahir dari partisipasi dan kepedulian kita semua yang dibangun tidak hanya pada saat tahapan saja, melainkan melalui proses yang berkelanjutan. Bawaslu hadir bersama masyarakat untuk mengawal demokrasi demi pemilu yang lebih baik di masa depan. Sebelum saya akhiri, mari kita ucapkan bersama-sama tagline Bawaslu, Pak. Ya. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Saya Winda Rizka Suti, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dalam Bawaslu Talk episode selanjutnya.